Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Ini yang sudah masuk ada sekitar 8 mahasiswa ya. Kita mulai saja untuk materi hari ini tentang etika dan tanggung jawab profesi jaksa. Di dalam organisasi atau profesi jaksa ini juga memiliki kode etik ya, ataupun kode etik perilaku jasa. Itu diatur di dalam pasal 1 sampai pasal 31 ya, di aturan atau peraturan kejaksaan ya, peraturan jaksa agung. Peraturan jaksa agung nomor 014A ya, jaksa agung garing 11, berarti bulan November ya, tahun 2012. Itu merupakan aturan-aturan untuk jaksa yang berada di bawah naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Seperti tadi yang sudah kami share ya, itu adalah merupakan aturan ya, aturan kode etik ataupun aturan kode perilaku jaksa yang tertuang di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 014 tahun 2012. Itu ada 31 pasal dan ada 6 bab. Dan semuanya komplit di situ. Termasuk di dalamnya itu mengatur tentang masalah perilaku jaksa ya. Ada tindakan administratif, nanti sanksinya bagi jaksa yang melanggar kode etik itu apa? Sanksinya tentunya berupa tindakan administratif. Itu ada di dalam bab 3 yang sudah saya tulis itu. Kemudian tentang di bab 4 juga mengatur tentang tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif ya. Nanti yang lakukan siapa? Yang memutuskan tentunya Majelis Kehormatan Jaksa. Ada Majelis Kehormatan Jaksa. Kemudian yang ke bab 5 ya, ketentuan lain-lain, artinya nanti hal-hal yang belum diatur maka akan diatur di kemudian. Yang ke bab yang ke-6 itu ketentuan penutup dan jumlahnya ini ada 31 pasal ya teman-teman sekalian. Kemudian ada 6 bab. Kemudian untuk yang pertama, bab pertama ketentuan umum ya, pasal 1 itu tentang ini, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum ya. Dan jaksa juga sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mempunyai kewenangan lain ya, artinya berdasarkan undang-undang. Ini termasuk tugas fungsional yang diberikan kepada jaksa. Ini banyak teman-teman Fakultas Hukum yang menjadi jaksa ini ya di luar Jawa sana. Alumni Fakultas Hukum Uniska, ini banyak yang menjadi penegak hukum jaksa ini. Untuk pasal 1 yang angka 2 ya, profesi jaksa adalah ya tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Untuk masalah pidana ini ada 2 ya, pidana umum dan pidana khusus. Di pidana khusus itu seperti korupsi ya, seperti korupsi ataupun ITE ya, itu masuk pitsus. Pidana khusus. Nah, di dalam tindak pidana korupsi ini jaksa bisa menjadi penyidik ya. Penyidiknya bukan kepolisian, tapi kalau kasus besar seperti korupsi, pencucian uang, itu penyidiknya langsung dari jaksa.
Kemudian kode perilaku jaksa adalah ini berikutnya. Ini ada di dalam pasal 1 ya. Silakan jenengan bisa membaca yang tadi sudah kami share di WA group ya, teman-teman semester 6A2. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman utamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Ini juga kode perilaku jaksa, ini adalah itu ya, serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa. Nah, ini banyak sekali di tahun 2019 ini ada sekitar 20 jaksa yang melanggar kode etik atau kode perilaku jaksa. Yang paling keren kemarin di tahun 2019 ini ada tidak hanya pelanggaran kode etik ya, tapi lebih dari itu, seperti halnya jaksa yang ketemu dengan pengacaranya Joko Chandra itu ya, yang viral kemarin. Silakan jenengan cek di internet, di Google itu. Joko Chandra, kuasa hukumnya siapa namanya? Anita Kolopaking. Bertemu dengan jaksa. Jaksanya siapa namanya itu? Halo? Pinangki ya, Pinangki Sirna namanya. Jaksanya Pinangki ketemu dengan Joko Chandra, ada foto bareng, bertemu dengan pengacaranya siapa itu Joko Chandra, yaitu Anita Kolopaking. Itu apakah melanggar kode etik? Tentunya melanggar. Buktinya juga diselesaikan di Kejati, Jakarta. Di Kejaksaan Tinggi ya, Jakarta, sampai diselesaikan di Kejagung, Kejaksaan Agung. Itu merupakan bukti bahwa ada jaksa yang melanggar kode etik. Selain itu, ternyata juga jaksa Pinangki namanya ya, itu ke luar negeri sampai 9 kali. Informasinya 9 kali ke luar negeri. Kemudian pelanggarannya adalah menerima uang $500.000 AS Amerika Serikat. Dari siapa? Dari Joko Chandra. Guna untuk apa? Untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, ini tidak hanya pelanggaran kode etik ya ataupun kode perilaku jaksa, tapi yang namanya menerima uang 500.000 $500.000 Amerika Serikat itu kan juga termasuk korupsi suap. Itu termasuk atau masuk ke dalam KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia termasuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana korupsi kan hukumannya kan sesuai dengan rekonstruksinya kan, tadi belum di ACC ya hukuman mati. Hukumannya juga berat. Karena itu korupsi termasuk tindak pidana yang luar biasa ya. Kejahatan yang luar biasa tindak pidana korupsi. Itu salah satu yang saya contohkan ya. Lebih detailnya silakan panjenengan lihat di Google itu, kasus-kasus pelanggaran kode etik. Kemudian di dalam pasal 1 ya, di ketentuan umum disampaikan juga pelanggaran apa ya? Pelanggaran itu apa? Pelanggaran adalah setiap perbuatan, ini ya, perbuatan jaksa yang melanggar kewajiban atau larangan dalam ketentuan kode perilaku jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja ini. Namanya pelanggaran. Pelanggaran itu bisa dilakukan di dalam kantor maupun di luar jam kerja ya. Kewajiban adalah ini, kewajiban yang harus ditaati oleh jaksa. Sesuatu hal yang harus dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, yaitu berupa tindakan administratif. Nah, untuk sanksi ataupun tindakan administratif ini tertuang di dalam pasal berapa, Mbak? Bab 3 ya, tertuang di dalam bab 3 pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Jadi untuk sanksi atau tindakan administratif bagi jaksa yang melanggar aturan atau melanggar kode perilaku jaksa itu diatur dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14.
Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 014 ya. Kemudian larangan ini ya. Larangan itu apa? Larangan adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dan apabila dilanggar, maka dia akan dikenakan sanksi, yaitu berupa tindakan administratif. Kewajiban harus ditaati, larangan kok dilanggar, maka dia nanti bisa dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai yang diatur di dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Kemudian yang berikutnya adalah norma hukum ya. Di dalam pasal 1 di Ketentuan Umum bab 1 ya, peraturan kejaksaan itu tentang kode perilaku jaksa ini diatur juga tentang masalah norma hukum ya. Tentunya jenengan pernah mengkaji tentang norma-norma ya di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ya, pengantar hukum Indonesia ya. Ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Norma hukum adalah kaidah yang merupakan pelembagaan nilai-nilai baik ya. Nilai itu baik, nilai baik dan nilai buruk. Nilai baik buruk yang daya lakunya dipaksakan dari luar diri manusia untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum meliputi peraturan perundang-undangan. Ini kalau peraturan perundang-undangan kan untuk seluruhnya. Ada aturan internal. Misalkan peraturan Kejaksaan Agung itu internal untuk kejaksaan. Peraturan internal kejaksaan dalam bentuk peraturan Jaksa Agung. Nanti ada keputusan Jaksa Agung, ada instruksi Jaksa Agung, ada surat edaran Jaksa Agung, ya kan? Ada surat edaran. Ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pimpinan kejaksaan lainnya. Jadi untuk masalah peraturan itu kan ada untuk umum ya. Misalkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu untuk publik, untuk umum masyarakat Indonesia, tidak mengenal agama, Islam, Kristen, semuanya masyarakat atau warga untuk rakyat Indonesia. Tapi kan ada aturan-aturan ya, baik itu nanti peraturan yang sifatnya internal hanya untuk kejaksaan saja, ada yang hanya berupa keputusan Jaksa Agung, ada yang berupa instruksi ya, seperti itu. Kemudian perlindungan hukum adalah ini ya, suatu perlindungan yang diberikan kepada jaksa oleh institusi atau lembaga kejaksaan untuk tidak dipersalahgunakan atau dipersalahkan atas tindakannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Kemudian pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif itu siapa? Yaitu adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran. Berarti siapa? Yaitu adalah Majelis Kehormatan atau Majelis Kode Perilaku, disebut dengan MKP ya. Majelis Kode Perilaku ya, itu ada di dalam pasal 18. Ada di dalam pasal 18 dan pasal 15 ya. Bab 4 ya, tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif. Yang menjatuhkan siapa? Yaitu adalah Majelis Kode Perilaku, namanya MKP ya. Nah, itu pejabat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan, namanya MKP, Majelis Kode Perilaku, diatur dalam pasal 15 ya. Pasal 15 juga mengatur itu, dan pasal 19, 18, 19. Jadi nanti kalau ada dugaan-dugaan seperti itu, silakan laporkan saja ke MKP, yaitu Majelis Kode Perilaku ya. Itu ada di dalam bab 4 ya, pasal 15 dan pasal 19. Kemudian Majelis Kode Perilaku adalah merupakan wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Ini juga diatur dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, 18, dan pasal 19 peraturan kejaksaan tentang kode perilaku jaksa. Kemudian pasal 1 ketentuan umum berikutnya yaitu Persatuan Jaksa Indonesia ini, disingkat dengan PJI.
Jadi kalau hakim itu kan ada singkatan Ikatan Hakim Indonesia, IKHI namanya ya. Kalau dokter itu ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau advokat itu PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Tapi kalau jaksa, PJI, Persatuan Jaksa Indonesia. Nah, ini. Jadi lembaga kejaksaan pun juga punya organisasi ya. PJI apa? Persatuan Jaksa Indonesia itu adalah wadah organisasi profesi jaksa yang menghimpun seluruh jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. Terdiri dari PJI pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung Jakarta sana ya. Ada PJI daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, ini tingkat provinsi, dan ada PJI cabang, ini berkedudukan di Kejaksaan Negeri atau kabupaten kota. Namanya PJI. Kemudian yang berikutnya ya, ketentuan umum berikutnya diatur dalam pasal 1. Lingkungan kejaksaan adalah ini Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan Negeri, dan perwakilan kejaksaan di luar negeri. Kemudian tindakan administratif adalah apa yang dimaksud dengan tindakan administratif, yaitu tindakan yang dijatuhkan kepada jaksa yang melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa. Memang untuk hukuman ya bagi pelanggar kode etik itu hanya ini ya, hanya sanksinya adalah administratif, jadi ringan. Nanti dia hanya diberi pembebasan ya, pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama adalah 1 tahun. Nanti pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain, paling singkat itu 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Nah, kemudian apabila dia melanggar berturut-turut, misalkan melanggar kode etik yang dilakukan itu sama, itu nanti sanksinya akan diberi sanksi yang lebih berat dari yang sebelumnya. Itu diatur dalam pasal 12 ya, 12, 13 ada itu. Silakan jenengan buka undang-undang aturan peraturan kejaksaan kode perilaku jaksa tadi yang saya share tahun 2012 itu ada di situ. Ada di dalam pasal 12, 13, dan 14. Dari sini ada yang ditanyakan? Pasal 2-nya itu kode perilaku jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas di dalam dan di luar lingkungan kejaksaan. Jadi kode etik itu tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Jadi tidak hanya berlaku di dalam kejaksaan ya, tapi juga berlaku di luar kejaksaan atau lingkungan kejaksaan. Mungkin dari sini dari saya ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ini yang masuk hanya ada 12. Silahkan absen di chat room ya. Monggo, A2, 6 A2 ada yang tanya tentang masalah kode etik kejaksaan. Ini penting sekali. Yang kasus yang paling besar ya kemarin Joko Chandra itu jaksanya adalah Pinangki ya. Namanya Pinangki Sirna, Pinangki Sirna. Itu ketemuan dengan pengacaranya dan melakukan perjalanan atau pergi ya, bepergian ke luar negeri sampai 9 kali dan menerima uang sampai $500.000 Amerika Serikat. Luar biasa. Ini kalau kita melihat data ICW ya, Indonesia Corruption Watch itu mencatat ada 20 kasus jaksa yang terjerat kasus korupsi ya. Ada 22 kasus jaksa yang terjerat korupsi ya, kasus korupsi. Kemudian di tahun 2020 kemarin ya, ada kasus yang sangat menarik perhatian publik tentunya hingga saat ini tentang apa? Kasus yang menjerat seperti Joko Chandra ya. Namun yang paling menarik tentunya adalah jaksa-jaksa yang ikut terjerat. Ini kaitannya dengan Joko Chandra ini, yang paling menarik itu banyak sekali jaksa-jaksa yang ikut terjerat dalam pusaran kasus tersebut. Yang cukup menarik perhatian publik yaitu keterlibatan jaksa Pinangki Sirna Malasari ya dalam kasus Joko Chandra. Padahal kalau kita melihat tentang kode perilaku jaksa ya dalam pasal 3 dan pasal 4 ya tentang kewajiban jaksa menyatakan setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang 45, juga menerapkan doktrin
Trikrama Adayaksa. Doktrin Trikrama Adayaksa itu artinya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur ya, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jujur terhadap diri pribadi, keluarga maupun kepada sesama manusia. Dan Trikrama Adayaksa ini kan terpampang di kejaksaan itu dan masuk dalam logonya ya. Berat itu Trikrama Adayaksa ya. Doktrin. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oh, belum. Ya itu Mbak, untuk saksi pelanggaran bagi jaksa itu kan hanya tindakan administratif ya. Tertuang atau diatur dalam pasal 12, pasal 13 sampai pasal 14 itu tindakan administratif. Dan jumlah pasal di kode perilaku jaksanya atau kode etik perilaku jasa itu hanya 31 pasal dan ada 6 bab ya, ada 6 bab. Paling berapa lembar itu? 14 lembar ya. Dan dengan baca sekilas itu bisa. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Untuk berikutnya nanti kita bahas tentang masalah yang bab 2-nya itu ya. Bab 2-nya kan masih ada bab 2, bab 3, dan bab 6. Ini untuk ketentuan umumnya. Artinya kita bahas tentang masalah ketentuan umum saja ini sudah komplit. Semuanya sudah terbahaskan. Iya, Pak. Salam untuk semuanya yang tidak masuk. Ini yang masuk ada 12. Sudah ya, saya copy paste ini ya, absen di chat room-nya ya. Ada yang belum? Saya belum, Pak. Ndang Mas, selak mati kok. Ini saya tidak bisa mengaktifkan video karena kamera laptop ini rusak. Mohon maaf ya. Sampun, Pak. Oke, sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah semua, Pak. Oke, suwun. Kalau sudah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.